Udah mulai? Mana awalnya gitu ya? Bingung ya? Deg-degan ya? Grogi gitu. Grogi. Enggak lah. Ada aura apa emang? Iya itulah. Ketawa. Jadi gimana Kak Rudi? Sehat ya? Alhamdulillah. Masih sehat, diberi kesehatan. Tanggal berapa akikahnya anak? Tanggal 11 Ba'da Isya. 11 Ba'da Isya ya. Di kediaman rumah Antasari. Oh, Yes, yang kemarin ya? Cara kemarin. Di status udah lihat potong-potong kambing gitu nih. Ya, supaya mengabarkan kepada teman-teman yang. Tapi Kak Rudi langsung motongnya atau gimana? Enggak berani. Kalau dengar kan katanya kan harus kita yang motong juga atau. Iya. Tapi aku nyaksikan ya. Terhitung juga apa ya, momennya pilkada, jadi ada salah satu temen WA. Wah, mentang-mentang menang potong kambing. Momennya diambil. Mau nyalon berarti ya? Itu takut pilkada nyoblos nggak? Karena gua rapi ya. Emang lu tangan lu lihat? Jangan ditiru. Mungkin kita agak ketiduran kali itu. Tadi mau ke TPS, cuman habis zuhur. Udah tutup. Udah penghitungan. Nomor 3 gitu ya udah. Kalau gua masih ngurus KTP kan gua baru. Oh iya. Jadi masih dalam proses pengurusan lah gitu. Jadi masih pakai kartu apa ini? Masih pakai KTP, masih sama-sama pakai KTP kita. Tapi KTP-nya masih di sana. Belum di sini ya. Belum di sini, masih diurus, Kak. Oke lah Kak Rudi. Jadi kan gini, awalnya kita pengen tahu sebenarnya Kak. Jadi ada beberapa kita ikut mengikuti beberapa karya-karya dari Kak Rudi itu kan. Jadi ada hal yang beda Kak Rudi tawarkan dari beberapa presentasi yang ada. Makanya sekarang ini kita pengen ngobrol lah tentang itu dengan Kak Rudi, seperti apa mungkin motivasinya atau kenapa bisa punya ide bikin karya-karya yang bisa dikatakan out of the box dari yang lain seperti itu kira-kira kali. Kira-kira gitu kan bro ya? Ya kita berangkat dari ini apa? Nyimbang apa Kak Rudi? Lupa aku depannya. Jimpang nyimbang. Jimpang nyimbang. Itu kalau nyimbang seimbang ya? Iya. Kalau jimpang itu apaan Kak Rudi? Jadi kalau jimpang itu bisa masuk di langkah, bisa juga masuk di maksud keseimbangan, langkah istilahnya fokus ininya dalam ininya lah. Tapi dua jimpang antara nyimbang itu emang berbeda ya. Maknanya berbeda. Aku sih sebenarnya terpancingnya dari Noah sih. Keterikatan, keterkaitan. Bener juga. Jadi sempat ngobrol dengan teman-teman Kutomaro juga. Apa yang mau diambil nih? Ya kita satuin dulu. Ada beberapa punya ide. Akhirnya, aku tawarkan juga. Ini aku punya ini jimpang nyimbang. Oh ini apa? Presentasi semua. Jadi ya hasilnya itu kita ini. Walaupun belum pecah, tapi setidaknya sudah mewakili lah itu dari ini. Boleh juga tuh asik kayak jimbang nyimbang ya, dari keterkaitan keterikatan. Noah ya, Ariel Noah. Dia ini mungkin secara ini bro, secara apa tuh? Inspirasi mungkin apa? Nah, itu. Mungkin ada inspirasi Kak Rudi kenapa menghadirkan karya kemarin itu, mungkin terinspirasi dari apa gitu? Ya, kalau aku sih terinspirasinya mengambil dari isu-isu ya, karena dari ini, karena isu-isu sekarang itu kenapa banyak kita itu gelisah gitu mau keluar rumah, corona di rumah lagi, sedangkan di rumah kita katakan kayak anak muda itu gabut, nggak ada apa, mentok ngegame, mentok megang lagi alat musik, mentok ya begitulah kegiatan. Jadi inspirasinya ya dari situ. Ininya aku terpikir, oh ini kayaknya aku ambil aja nih dari sini nih ininya itu. Nah kalau karakter musiknya itu terus terang aku banyak di Mozas, ada itu Kitaro, banyak juga dari Padang itu kayak si Jobang juga, dari ininya apanya instrumen melodisnya, referensi itu masih aku pakai juga itu. Tapi ini deh, aku punya pertanyaan nih kalau
Kalau nyimbang yang dalam rasanya Kakak Rudi sendiri nih ya, itu kan mau diinterpretasikan ke musik nih. Iya. Sebelum itu ke situ kan tadi kan udah jelasin tuh gara-gara kita takut keluar ya. Nah, jadi ideal nyimbangnya bagi Kak Rudi ini gimana gitu? Jadi ya sempat terpikir juga ya, keseimbangan kita ininya kita perbuatnya di musik gitu kan. Jadi kataku apa ini yang harus aku inikan ya, nonjolkan. Jadi sebenarnya kata seimbang yang aku ambil itu, keseimbangan kita itu kadang kita itu ricuh dengan apa sih ini ya, ada ini dana bantuan, ada yang kadang-kadang nggak tepat gitu ininya, jadi ricuh kan. Ada wabah salah, ada bantuan salah gitu kan. Nah jadi waktu aku memikirkan itu, waduh ini kayaknya asik juga nih aku kaitkan dengan situ. Jadi waktu aku buat musik itu yang penting seimbang itu dalam komposisi musik itu aku inikan aja dalam tempo lambat teman-teman itu masuk di beberapa part, misalnya dalam ketukan keberapa, nah itu aku buat keseimbangannya di situ sebenarnya. Jadi ada yang di 7, ada yang di 8 saling ketemu disatukan. Nah keseimbangannya di situ aku ininya gitu itu. Ya. Sebenarnya itu cuma cara aku sendiri, cuman aku nggak terpikir juga kalau itu jadi hal yang aneh. Sebenarnya aku nggak juga berpikir ya setiap karya itu buat yang aneh enggak. Cuman kadang aku ya berbuat aja lah yang memang menurut aku tuh pantas lah, itu aja gitu kan. Tapi terus terang kita nontonnya unik Mas ya. Tapi karena kebetulan beda dari yang lain. Iya, kebetulan beda. Dan itu nggak kali ini aja. Soalnya di beberapa pertunjukan karya sebelum itu kayak di apa kemarin? Liga Musik. Di Liga Musik. Kak Rudi ini terbaik 1 juga karyanya kemarin itu. Unik ya. Kan karyanya pun unik juga. Ini dewan jurinya. Kebetulan waktu itu kita ikut mengamati itu. Jadi memang unik, dia terinspirasinya itu jelas dari apa? Minjak ya apa? Minjak Mawas kalau itu. Mawas, bangunin tidur kayak itu seperti apa orang tua bangunin tidur. Dan itu pun memang kalau aku ngelihat memang kegambar dari karya itu. Emang kerasa sekali seperti apa yang diinginkan si Kak Rudi sebagai komposer itu, memang kerasa dia gitu. Iya, dan juga dari obrolan dengan teman-teman di luar lain kan emang kita butuh asupan-asupan yang begitu. Yang kreatif yang dibari terus lah ya. Iya. Jadi enak untuk kita membedahnya, maksudnya dalam artian sudah kawan udah segini, udah begini gimana. Maksud kita juga apa ya? Kalau aku terus terang dari apa ya, ini kita ke teknis ya kan, dari apa, dari playernya itu mainnya udah beda, maksudnya udah pakai trompet ya, satu lagi apa itu, bariton dan trompet ya, bariton yang low. Aku pertama ngeliat itu udah ini ya, baru dari visual aja itu kan, kan baru dari visual kan, belum bunyi baru visual aja kan, nggak maksudnya. Nah kalau untuk wilayah world musik mungkin banyak kayak gitu, cuman kan yang kalau di Lampung kan mungkin terbilang ini ya. Baru ya, nah, jadi itu yang menarik mungkin. Kalau aku ngelihatnya ya baru pertama kali itu kalau untuk di ngelihatnya itu si baratnya Kak Rudi ada merupakan salah satu tokoh yang ada yang berat ini kalau udah nyandang tokoh yang punya keinginan untuk memberikan tawaran baru terhadap dunia musik di Lampung gitu khususnya. Terobosan baru gitu. Jadi otomatis, nah ini pertanyaan nih Kak Rudi. Jadi kan kalau Kak Rudi udah ada pengalaman, udah ada experience sebelum di sini, sebelum menggarap ini, udah ada pengalaman dengan karya-karya sebelumnya, mungkin apresiasi dari karya lain. Ketika mengelaborasi karya itu, ketika memberikan misalnya pengen karya seperti ini, gimana sih? Mungkin ada kesulitan ketika memberikan itu ke player kan, mungkin player itu kan kepalanya nggak sama tuh kan, ada banyak player, rambut yang sama hitam tapi kan pikiran beda-beda. Ini maksud Kak Rudi ini apa sih kok? Ini nggak manis loh, ini nggak ini, padahal capaian kita kan bukan itu. Gimana sih cara Kak Rudi itu gimana menyamakan persepsi, menyamakan pemikiran dengan player? Gitu? Sebenarnya terus terang kalau pada saat latihan itu Bang Ero kurang lebih cuman sejam. Menyatukan persepsi itu lebih dari 4 jam 3 jam. Kadang teman-teman begini, ya mungkin asing ya bagi mereka itu, terdengarnya selalu musiknya itu
yang enak lah, mungkin yang iya, mungkin ya. iya mungkin begitu. Nah aku kasih itu, ini kok kayak gini sih Kak, ini memang debatnya panjang banget itu. Nah begitu oke, kita ini dulu, break dulu, taruh alat, kita ini, aku ngasih materi ini karena kita udah sepakat ini, aku ngasih materi ini tolong dipahami, masuknya diketukan berapa, melodinya begini, tolong dipahami. Pencapaian aku bukan musik itu enak didengar atau bagaimana, tapi merujuk lagi ke konsep karya ini, kataku kan gitu. Nah lama-lama menerima juga teman-teman itu. Tadi awalnya bentrok juga itu, bahkan teman-teman menawarkan, Kak nggak bisa ini, bahkan ada yang ngomong sukat 7, sukat 9 itu jarang sekali terjadi katanya. Nah, susah berpikirnya. Nah, dicoba dulu. Tapi aku bukannya berarti mengintervensi karya itu, enggak. Boleh tanya sama teman-teman, aku selalu ayo beri ini dong, beri aku ini ide, apa? Masukan ide atau segala macam ini. Boleh silakan aja. Itu. Kadang-kadang berbentur juga dengan gitu. Nah, ketika kami break bentar, itu disatukan. Paling dengan main ketukan dengan ritmisnya dulu, coba diambil dulu ini begini ya. Ketika dapat baru, paling cuma latihan sejam Bang Hero. Yang untuk Bang proses karyanya iya, cuma sejam diskusinya yang panjang emang menemukan itu. Tapi menarik ya, Bri. Jadi gimana tuh kalau itu kan kita kawan-kawan Kutomoro kan menyiasati untuk seperti yang Kak Rudi bilang tadi kan agak aneh Kak, itu gimana tuh kalau di menyiasatinya tuh? Ya. Kayaknya yang main trompet masih baru ya kayaknya. Ya, itu baru SMA kelas 2. Oh, jadi SMA kan dengan gaya musik yang seperti itu Mas. Ya, anak muda kan gaya musiknya kan kita tahu. Makanya itu kan pasti sulit. Maksudnya dalam prosesnya itu kan ya mereka pasti asing ya. Nah, itu gimana itu siasat Kakak Rudi di kawan-kawan Kutomaro itu untuk supaya bisa ngeblend gitu? Sebenarnya kalau aku tuh Kutomaro itu kan ya ada itu ya karena kekeluargaan aja. Jadinya pada saat adik-adik ini sudah ikut kita, jadi dia sudah mulai terbiasa dengan garapan. Aku awalnya begitu. Kalau yang rata-rata yang pelajar itu 4, jadi mereka itu dari tataan pesawaran. Kami di sana sering juga buat proses kecil-kecil gitu. Kata aku begini, ayo kita belajar hitungan, kataku, belajar musik ini begini. Jadi pada saat aku bawa ke Karang, kita ada proses Kutomaro, ya perlahan mereka ini sih udah mulai nggak asing lagi atau nggak kaget gitu ketika aku kasih melodi ini, aku kasih di hitungan sekian masuknya itu, karena sebenarnya ya biasa aja karena kami sering proses kecil itu, terutama karena anak-anak muda itu kan kadang-kadang jarang kan yang mau dituntun bermain musik itu, jarang yang mau dituntun. Kadang-kadang dia orang kan ya ada yang suka rock, ada yang suka jazz, ada ini kadang ketemunya di situ. Ayo kita main hitungan aja, belajar di hitungan. Ayo main di sini ketukan ini. Nah, lama-lama terbiasa gitu. Sebenarnya kalau ada dari ide teman itu yang muda-muda itu, baiknya jangan langsung masukin ke timnya, ngomong ke aku ada. Kayak Kak Raden kan ngomong lebih baik mereka ngekru dulu lah katanya. Sebenarnya bagus kata aku. Sebenarnya bagus untuk ngekru. Cuman kan kita juga kadang-kadang Kutomaro juga kayak kekurangan personil kan. Ya kalau yang intinya itu sebenarnya masih 6. Yang lain itu ya kadang nyari ilmu juga kan di mana ya kami kan silakan aja kan gitu. Kadang sulitnya di situ juga. Kadang Kutomaro punya acara, mana sibuk ini segala macamnya, udah nentuin sendiri 6 orang ini, ngolah sendiri karya apa gitu. Sebenarnya itu aja. Karena sudah mulai terbiasa sama aku, jadinya nggak banyak yang heran gitu. Mungkin kalau ada yang baru mungkin lama juga. Kalau aku kan ngeliatnya kan kayak ada muka-muka baru kemarin gitu kan. Makanya jadi agak wah ini gimana ya prosesnya, itu kan pasti kan ya kalau untuk baru-baru kan pasti itu aneh. Maksudnya nggak terbiasa kan. Ya itu memang jadi perdebatan Bang Dian. Jadi iya mungkin dia orang itu sangat kaget itu. Dia sampai Kak diinin aja lah Kak, dirubah gitu kataku. Coba dulu kataku, coba diiniin lagi.
Coba, Kak, gua bingung masuknya, Kak. Coba kasih kode di mana? Ya udah, kasih ini gitu kan. Nah, kita cari-cari cara aja sih sebenarnya, Bang Ero, Bang Bian. Kalau memang apa nggak bisa terbentur dengan memang benar-benar mereka nggak bisa, ya kita tetap solusi lah. Aku sih pakai prinsipnya orang Yahudi lah. Apa itu? Seperti apa itu kira-kira? Bingung kan? Orang Yahudi itu kuncinya dia itu berpikirnya nggak A, B, C, D. Kalau kita kan A, nggak ada solusi ke B. Kalau aku zigzag, Z, nggak bisa ke sini, zigzag. Boleh juga itu ya, Mas. Jadi solusinya di situ. Pokoknya yang dimana bisa dicucuk Iya, ya. zigzag. Nggak ada alat kita proses zigzag kemana Nggak jadi hambatan ya? Nggak jadi hambatan. Sakti. Sakti kan? Sakti doi. Jadi secara nggak langsung kan di Kutomaro atau di karya-karya Rudi itu udah membentuk suatu regenerasi baru tuh. Regenerasi yang nakal dalam tanda kutip nih. Nakal dalam berpikir maksudnya. Jadi tidak hanya lurus-lurus seperti itu saja. Yang seperti apa masyarakat awam menilai musik itu manis, menilai kesenian itu yang menghibur, tapi melalui karya ini Kak Rudi udah memberikan suatu edukasi bahwasanya ada art for art, ada seni untuk seni, ada art for industri. Jadi ada seni yang memang untuk diperjualbelikan, seni yang untuk mengikuti selera pasar. Ada juga seni yang untuk menginterpretasikan suatu isu atau yang ingin disampaikan oleh komposer seperti itu. Itu saya sangat acungkan jempol untuk Kak Rudi yang seperti itu. Itu udah membentuk regenerasi mulai dari karya itu, mulai dari Kutomaro secara keseluruhannya. Mungkin harapannya nanti adik-adik yang baru itu tuh yang di Kutomaro bisa melakukan hal yang serupa ke bawahnya itu nanti. Asupan juga bagi kita. Asupan juga bagi kita. Gitu. Kalau regenerasi banyak udah lahir dari Aan, Alek, Aldi. Oh tunggu bentar, berarti yang di Kutomaro Aan sendiri yang ke kulit tipis yang kemarin itu. Iya. Alek masuk, Aldi. Kebetulan Ego yang lagi libur di Jogja kan diisi, tak panggil. Dia memang Kutomaro terlibat dari SMA dulu kan. Rizky, ada Rizky, cuman dia lagi kemarin nggak ada ya? Nggak ada karena dia ikut ini apa? Ikut ke Jambi ada teater apa itu segala macam. Sebenarnya banyak lah itu teman-teman juga adik-adik yang sudah ini apa? Keluar gitu ya, maksudnya keluar bukan keluar dari Kutomaro, keluar untuk berani untuk berekspresi, untuk ini berkarya segala macam. Meniti jalannya sendiri ya. Aku tuh nggak pernah juga ini ya, ayo kamu harus mencontoh aku, enggak. Karena aku juga terus terang dari guru aku tuh ya, apa yang ada di kamu ya itu yang di ini, apa yang ada di teman-teman adik-adik ya silakan diinin aja, temukan sendiri, olah. Nggak mesti jadi aku, nggak mesti jadi siapa, Sandro apa Raden, nggak. Di Kutomaro nggak begitu, silakan nemuin jalannya sendiri. Yang penting attitude segala macam salah berkesenian selalu kita tuan. Iya, itu penting ya. Penting itu. Dari konsep yang diangkat tadi itu pun sudah jelas tadi itu seperti apa Kak Rudi itu mengangkat apa istilahnya isu kontemporer, isu yang sedang berkembang, memang sedang kekinian seperti itu dari apa? Corona kan garis besarnya corona itu. Tapi yang coronanya itu nggak hadir lagi dalam karya itu. Dia udah melihat hal di balik corona itu. Ternyata ada keseimbangan atau ada ideal sosiologi masyarakat yang menginginkan hal yang ideal di situ kan seperti apa? Udah ada wabah tetap aja seperti ini, udah ada bantuan tetap aja ini. Ya sebenarnya aku idealnya di situ. Ibaratnya seperti menilai sebuah, nah misalnya kita ngomong soal kopi misalnya, kopi itu kalau kita lihat secara ininya kan ini misalnya nyinggung nggak ada kopi apa? Mana kopi ini, friend? Mana panitia? Masalah nunjuk kopi yang nggak ada ini. Misalnya kita ngomong soal kopi misalnya kan, nah kalau kita lihat dari unsur yang terlihat misalnya kan ada kopi, ada gula, ada air panas. Tapi di sini Kak Rudi nggak ngomong kopi itu lagi, mungkin udah ngomong soal di balik itu ada petani, ada tanah di situ, ada keringat di situ, mungkin ada matahari yang terik di situ. Nah seperti itu aku menganalogikan seperti apa Kak Rudi itu ini kan inspirasi dari isu corona itu tadi, tapi dia udah nggak kelihatan itu yang ada hal di balik corona itu ada apa seperti itu. Tapi Kak Rudi kalau boleh tahu sejak kapan Kak Rudi
memasuki gaya musik yang kayak gini nih, yang kayak jimpang nyimbang itu? Oh, Sejak kapan terpikir? sebenarnya kalau terpikir ke sana itu mungkin setahun inilah. Oh, setahun belakangan ini. Iya. Cuman kalau karya-karya sebelumnya yang aku buat udah 2-3 tahun sih sama bareng teman-teman. Cuman kan kami ini apa ya, karyanya karya kecil ini aja lah, yang sifatnya untuk apa, inventaris Kutomaru sendiri gitulah intinya. Bang karyanya. Iya. nggak harus diekspos apa gimana, enggak. Yang penting kami ada proses, kami berkembang bersama-sama, itu aja. Tapi kalau boleh tahu, kalau di Kutomaru itu proses apa yang mengikuti pola pikir Kak Rudi untuk naik yang sampai sekarang ini gaya musiknya seimbang, rata kah? Rata deh. Rata ya, Iya. Itu juga ya. Gitu juga. Oh, sakti itu yang susah ya. Itu susah Sulit banget itu tuh, yang bisa bikin semua teman-teman yang di Kutomaru tuh bisa berpikir yang sama, itu sulit Kak Rudi. Apalagi itu terkait pemahaman ya Mas ya. Ini ada tembakau dari jauh nih, dari Enggal. Dr. Harun. Dr. Harun. Kutomaru tuh berdiri itu dari aku sendiri, Bang Bian. Aku niat aja, walaupun nggak ada orang, nggak ada apa, dari aku sendiri. Nah, ketika aku mengajar di SMA, ada adik didik yang satu frekuensi lah, bisa diajak proses, bisa ini jadi berkembang. Sebenarnya aku niat buat Kutomaru itu untuk teman-teman yang di Jogja. Waktu pada zaman itu kan pada sekolah semua. Oh, gitu kan. Aku sekolahnya di sini sama Sandro. Oh. Gitu kan. Jadi aku buat itu untuk teman-teman ketika pulang ada wadah nih kita. Ada wadah kayak Raden, kayak Kak Ano, Jeko, termasuk Jeko. Itu lahir satu angkatan kami dulu, dari ya berkesenian bersama-sama lah. Tapi ya berlainan dengan zaman, kegiatan apa kan, jadinya punya ini sendiri kan. Ya itu tadi, kalau aku mikirnya emang kalau untuk membentuk keseluruhan dari anggota, ya khususnya anggota bisa berpikir tahap itu, ya itu udah keren. Maksudnya ya memaknai kan, itu lagi. Iya, bukan lagi permasalahan teknis. Dari fasolasi itu lagi kan, nggak bahas itu lagi. Maksudnya sudah memaknai, dan itu terus terang apa ya, kalau aku sendiri Mas, untuk gaya-gaya musik begitu juga agak berat ya. Maksudnya cenderungnya kita kan bisa dalam bekal itu kan kita takutnya memaksakan, ya nggak sih? Ya benar, ya kan? Sering aku juga terbentur. Kita ini tapi kesannya terlalu memaksakan, akhirnya kan kita justru memperjelek karya itu sendiri kan. Biasanya kan itu kan yang ketakutan ketika berkarya kan. Nah itu apalagi dengan ya itu mungkin beda lorong kali Mas ya, ketika kita sudah biasa dengan apa yang dididik kita, ketika kita menerjemahkan untuk suatu hal yang baru, itu kan pasti yang kok nggak enak ya, padahal bukan masalah enak nggak enak lagi kan, apa yang dituju sebenarnya. Ya sebenarnya. Ya Bicara soal selera berarti itu ya. nah ya maksudnya bicara selera itu, aku pun pribadi ya nggak bisa terlalu untuk gaya-gaya yang kayak begitu. Jadi selera sih ya. Karena gini Pak Bian, aku sih berpegang teguh juga ya, karena namanya guru ada juga kan yang itu. Kalau kata guru aku tuh, sederhana belum tentu jelek, rumit belum tentu bagus. Ya. Itu ini. Yang kedua, hidupilah kesenian, maka kamu akan hidup dari kesenian. Timbal balik Jadi, aja ya. Ya, timbal balik ya. Jadi di sana ya hidupi kesenian dengan karya, prestasi, dengan itu. Nah, dengan itu kamu bakal hidup dengan itu kan gitu. Jadi aku lebih cenderung ke ini aja, ke sana. Aku juga kadang aku juga terbentur juga sih Pak Bian. Apa aku nih kadang memaksa ya, kadang ya memaksakan karya ini ya. Tapi aku pikir lagi, di antara teman-teman itu aku survei sendiri ya,
Misalnya teman-teman itu ada 8 orang yang berhasil nangkap dari itu, yang aku kasih itu 5 atau berapa kan, 5 berarti itu jadi rujukan. Kalau aku gitu 5, oh berarti 5 ini masih lah. Tapi kalau 3 yang nangkep, yang 6 ini enggak, ya udah aku tinggal, aku cari solusi lain. Ya, aku lebih ke sana. Survei kadang-kadang kayak gitu juga. Tapi kalau aku lihat di video pementasan kemarin tuh yang nyimbang itu kan di sinopsis aku baca itu ada vokal atau lirik ya? Ya, lirik yang tak bisa yang diungkapkan dengan khawatir apa? Lirik yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lirik yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Emang mitis ya. di balik sosok. Enggak, kalau aku ngeliat ininya kalau dari pementasan ya kan, kan. Aku kira itu kalau nggak salah aku bacanya itu resah apa khawatir gitu ya di sini. Yang kedua, dia analoginya sebenarnya lirik itu tidak bisa diungkapkan kata-kata karena kita itu nggak bisa keluar rumah itu tadi. Efek dari itu. Jadi aku berpikir itu gelisahnya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu, kita di dalam rumah itu. Kadang ya kita teriak sendiri, main game, wah seneng, nanti sedih lagi, aduh kan gua mau ketemu temen-temen nih kan gitu. Nah aku berpikirnya ke sana sebenarnya. Nah, iya itu tadinya aku bilang kalau di pementasan kalau gelisah mereka tuh seneng semua kalau kulihatnya dia teriak-teriaknya kan. Nah kalau gitu jawabannya ya udah oke, Mas. Jadi di dalam rumah itu ada bahagia, ada sedih, ada khawatir, ada ya segala macam inilah liku-liku pemikiran. Jadinya aku ungkapkan lirik yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, selesai di situ. Nah, aku lihat kan, ini kok senang tapi ya di ininya kalau di sini kan gelisah. Oh ternyata begitu penjelasannya. Baru paham karena kan ngeliat mukanya si Alek ya, seneng banget ya. Kalau nggak pokoknya takut corona apa gitu ya. Oh yang pada saat gimmick ya aku hadirkan musik gimmick yang terakhir itu baru dari ungkapan dari yang nggak bisa keluar rumah itu. Jadi kadang kita bahagia kan, kata-katanya begini, mau keluar rumah corona nambah terus, corona nambah kopok. Jadi di situ aku bebasin teman-teman mau pokoknya kalau kakak ngambil nadanya begini, aku keluar rumah corona nambah kopok, kalian terserah mau. Ada Alek malah ngomong kata siapa, nah, gitu kan. Ada yang Raden sama Sandro corona nambah kopok kayak ini apa nge-rap. Jadi aku ngebebasin teman-teman, ini di sinilah kegelisahan kalian tuh di dalam rumah, terserah ungkapin, mau bahagia, mau seneng, mau sedih, terwakilkan aja. Interpretasi masing-masing ya. Aku bebasin. Nah, ketika di trompet dan bariton itu ku hadirkan. Karena bagi aku begini, aku tuh berpikir pertama kali mendengar trompet bariton tuh kayak ini ya, klakson puso ya. Berat ya. Jadi kan kalau ngedenger itu kayak kita itu kaget, panik gitu kan. Nah, jadi aku wakilkan rasa panik itu di bariton di motoran ya, di motor pepet ya. Jadi ya sebenarnya cetek juga sih sebenarnya. Inilah nakal itu. Iya, jadi aku berpikirnya rasa panik itu aku wakilkan aja lah di bariton itu sama itu apa trompet. Nah, kalau kontrabas gimana tuh? Ada kontrabas? Nah, ketika sebenarnya kontrabas itu nanya itu juga barusan. Jadi Dewa itu ngeluh. Kenapa dia kenapa? Kak, gua jangan main kontrabas ya. Gua nggak lulus. Tapi notasi gimana? Aman kata dia. Gesek apa? Panjang. Nanti kakak yang ini. Kakak yang atur. Bukan apa-apa, Kak. Masih aja itu. Bukan apa-apa, Kak. Aku malu, ada dosennya katanya. Tenang aja, nanti aku yang iniin katanya. Aku yang buat kamu jadi nyaman kataku. Aku yang buat kamu jadi nyaman kataku kan begitu. Nah, jadi dia muncul lagi tuh gairah itu kan. Tadinya itu nggak mau. Itu barang itu di rumah dia tuh di ini di mana? Padang Cermin. Padang Cermin. Nah, tak ambil pakai mobil. Jadi Kak serius nih pakai kontra. Iya, aku pengen. Aku mau wakilin suara lirih-lirih, suara ini itu dari punyamu loh.
nggak apa-apa nanti kamu main panjang kata aku, tapi secara notasi kamu kan hatam kan kataku. Ya nggak hatam tapi kata dia aman lah kata. Ya udah aku mau wakilinnya aja dari situ. Sebenarnya ya namanya kayak suara kapal gitu iya, ya. namanya seni kan bisa dibuat-buat. Ya, itu kan tergantung kitanya. Iya. Kita butuhnya apa? Kita butuhnya kebutuhannya. apa itu. Jadi nggak hanya meramu bunyi ya. Iya. Tapi pertanggungjawaban masing-masing instrumen itu Iya. ada. Enggak, ya sebenarnya kan itu tanggung jawab kita juga Mas, ketika kita mengelola kan kita juga harus mengasah mental yang baru-baru, juga memberikan pengetahuan. Sebenarnya kan itu yang lebih penting karena kan ilmu yang paling gede itu kan di luar ya. Betul. Enggak, Jarang. bukan hanya di lingkungan akademisi saja kan, karena mereka pada prakteknya nanti berhadapan dengan orang luar. Bagaimana dengan si Anu, bagaimana dengan si ini. Ya, karakter-karakter itu kan Muncul sendiri. muncul sendiri. Memang bener soalnya capaian akhir dari karya itu kan bukan hanya sebuah karya itu. Iya. Tapi ada unsur yang paling inti dalam karya itu seperti konsep tadi. Yang awalnya hanya kegelisahan itu hanya dirasakan Kak Rudi, sekarang seluruh player yang terlibat dalam itu ikut gelisah semua. Iya, gelisah. Ikut apa namanya istilah tadi? Dengan nyimbang itu dengan nyimbang. fenomena corona itu tadi dengan fenomena Agu apa di kan rumah tadi? saja Agu- tadi itu. Aku keluar rumah. Aku keluar rumah, Corona nambah kopo. Gitu. Aturannya yang hanya sadar itu kan Kak Rudi aja awalnya. Iya. Punya Bisa kegelisahan ditransfer soal ya? itu. Ditransfer ke semuanya jadi itu. Itu Jadi canggih. inti sebenarnya di situ, inti penciptaan itu. Semuanya memiliki itu, memiliki kesamaan kegelisahan itu. Sebenarnya waktu saat mau buat agak pra ending, aku katakan aku nggak paham sih ya. Tapi aku ngasih terjemahannya gimmick lah katakan ya, musik gimmick lah itu. Memang aku nakal-nakalin dikit. Sebenarnya teman-teman juga itu serius Kak mau kayak gini gitu kan. Timbul lagi pertanyaan tuh, serius Kak mau Cekcok begini? ini ya, Ya depan cekcok dikit lagi, ya. iya. Wah, ini kayak gini Kak, ini serius Kak. Ya, cuman kataku aku masih bertahan aja. Aku balikin, ayo kita ini sama-sama, ini tujuan pencapaian karya ini apa kataku. Kalau hanya untuk dendang enak didengar kataku, ya kita buat aja misalnya apa, Welcome to Lampung sekalian kan, kita buat tuh musik-musik yang gebiar apa gimana kan. Cuman kan aku mau di sini itu sebenarnya memang ada titik yang memang ada yang diambil teman-teman, jadi inspirasi adik-adik apa mungkin dari yang apa akademis ya kan gitu kan. Sebenarnya aku mau ke sana sebenarnya. Mungkin kan karena kan ini tontonannya kan di YouTube. Pasti itu dokumentasinya kan milenial banget kan. Ya, Sebenarnya kalau di YouTube itu secara audiensnya itu lebih gawat sebenarnya. lebih gawat. Soalnya daripada yang pertunjukannya live, yang pertunjukan live itu orang bisa nyambil. Misalnya ada orang lagi pacaran misalnya. Yuk ada pertunjukan tuh, nonton yuk. Nah, pacaran mereka di situ. Tapi kalau di YouTube yang nonton itu memang benar-benar orang yang niat di situ. Iya. Dia niat buat nonton karya itu. Jadi memang orang yang hadir di situ, yang nonton itu memang orang-orang yang passionnya di situ, otomatis Iya. akan timbul kritik-kritik, akan Kritikan, timbul iya. masukan-masukan dan pandangan-pandangan lain dari mereka. Gitu sebenarnya dari YouTube itu bukan berarti melemahkan suatu karya, tapi dari segi audiensnya itu akan lebih gawat sebenarnya itu audiensnya itu. Soalnya yang nontonnya niat di situ tuh, emang niat nyari karya itu. Nyari karya ya. Ya. Analisisnya akan lebih tajam daripada orang yang nonton di gedung pertunjukan itu. Iya. Karena yang mungkin yang dipertunjukkan mungkin ada ajakan teman kan yang mungkin dia juga nggak seberapa mau minat kan, Iya. kadang kan. Ayo sih nontonnya, ayo sih. Orang mau ngapain yuk datang yuk. Iya, datang. Rame-rame. Lihat cewek, dia nggak lihat pertunjukan, lihat penonton lain ya kan. Lebih di situ mungkin. memang apa berat itu apa sajian kalau kulihat kemarin itu yang punya Kak Rudi ini jimpang-jimpang ini. Karena Berat itu dalam ukuran gimana tuh Pak Bian? Biar mau mencernanya. Ya kan itu kan masalah gaya musik yang memaknai kan. Kan kalau Kak Rudi nggak bilang nggak akan tahu. Saya aja nggak akan tahu. Maksudnya juga nggak akan tahu. Kita kan baru tahu sekarang. Itu kan jadi terungkap ya. Iya, sebenarnya kan itu yang kita butuhkan. Oh, gitu maksud dunia. Dan kita kan analogi aja. Oh iya juga, benar juga nih, gara-gara corona takut begini terus gimana konsep Kak Rudi dalam Kutomaru itu diterjemahkan ya kan. Ini kan yang mahal kan itunya. Metodenya Metodenya seperti apa, mengelaborasi dari masing-masing dari ya kan? pemikiran tuh jadi sebuah garapan bunyi itu kan itu yang mahal. Itu yang mahal, itu yang jadi edukasi kan mungkin ke
teman-teman atau kawan-kawan yang lain kan sebenarnya itu luar biasanya. Masalah suka nggak suka itu masalah itu relatif selera. tuh. Iya, masalah lain. Tapi spirit kebaharuannya itu yang menarik memang itu. Tapi kalau dari sudut pandang estetika bro, Boleh tuh diungkap. Gimana tuh? Iya. yang ibaratnya kalau estetika itu kan kata-kata keindahan itu tidak cukup kuat untuk memaknai estetika. Oh iya bener ya. Ini, Selalu kontra. Iya, ya. estetika itu sebenarnya bukan hanya keindahan tapi getaran sebenarnya. Sebetulnya seperti kita dengar karya itu mungkin ada orang yang bergetar hatinya ketika mendengar karya Kak Rudi. Ada juga yang enggak bergetar hatinya. Itu sah-sah saja. Terlepas getarannya suka atau tidak kan, yang penting bergetar kan ya kan. Itu tergantung dari pengalaman estetis mereka masing-masing. Jika mungkin anak-anak Kutomaro mungkin bergetar hatinya karena dia punya pengalaman estetis dengan Kak Rudi. Mungkin kawan-kawan yang lain hatinya tidak bergetar karena dia tidak punya pengalaman estetis dengan Kak Rudi. Masalah bergetar atau tidak, masalah suka atau tidak itu tergantung kita apakah mau menerima getaran itu atau tidak. Bener. Iya boleh juga Bapak ini nih. Ini Itu ini ilmu baru ini. Iya kan, emang luar biasa Bapak ini. Sebenarnya nggak ada suka nggak suka karena belum ada pengalaman estetis aja sebenarnya. Karena contoh nyatanya dulu zaman dari kita awal bermusik mungkin zaman SD atau zaman SMP. Mungkin dulu zaman saya sekolah dulu saya suka musik-musik yang apa yang disukai orang tua saya kan. Karena tiap pagi orang tua saya muter musik itu, nyetel musik itu otomatis sambil sekolah nyanyi dangdut. Dan sekarang di SMA udah suka ngeband karena kawan-kawan di sekolah ngeband, nggak suka lagi sama dangdut. Dan sekarang udah suka main-main musik tradisi karena teman-teman di kampus suka musik tradisi. Yang lain karena itu kan pengalaman estetik di situ. Ada pengaruh-pengaruh situ. Tergantung kita mau menerima getaran itu atau tidak kan gitu. Itu akan berdampak. Oke sekarang kita suka musik seperti ini, belum tahu nanti apakah kita suka musik model yang lain. Karena nanti pengalaman kita kan akan berjalan terus, pengalaman estetis kita itu. Iya. Gitu dia. Jadi jangan berhenti. Jangan berhenti itu. Terus berbuat. Terus berbuat aja. Nah, itu kembali ke kita mau jadi follower kah? Iya. Atau mau jadi pengikut karya-karya itu aja kah seperti style-style itu atau mau jadi kreator. Menciptakan salah satu hal yang baru, orang yang ikut dengan ini kita gitu. Iya, setuju. Itu pandangan gua bro gitu. Benar. Kalau aku mikirnya beda, aku mikirnya apa ya? Aku tertarik dengan angka 0 ini loh, Kak Rudi. Maksudnya pada dasarnya semua itu 0. Gimana aku? Apapun itu dia mau kemana tetap aja yang di diri dia itu ya 0. Jadi ketika mungkin melewati fase ini pasti balik lagi kan. Ya sama kayak kehidupan lah. Balik pasti kita akan kembali kan. Begitu juga kalau misalkan di musik itu kalau aku mikirnya gitu. Jadi ya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 pasti ke 0 lagi deh. Pasti ada ketemu. Kalau aku pasti ya titik poinnya di situ itu loh. Balik lagi dia ke awalnya. Iya, muter gitu aja gitu. Ya, sama ya perubahan musik juga kan zaman itu kan balik lagi. Iya. Yang tadinya sukanya di mana, yang trennya trending apa, ketika masuk lagi misalnya apa tradisi misalnya, hangat lagi, balik lagi muter situ aja dia. emang ya seru ya kalau Ke malam. secara estetika tadi ya. Secara estetika. Sudut pandang ya. Tapi Benar memang itu. apa tadi musik kontemporer apa? Yang Bang Ero? musik kontemporer yang mana? Tadi masuk kategori apa tadi ya? Isu kontemporer. Isu kontemporer. Isu kekinian. yang sedang berkembang sekarang ini. Karena kan banyak isu-isu itu kan banyak. Mungkin seperti ya apalah di daerah mana daerah, tapi yang memang yang kontemporer yang kebaruan kekinian sekarang itu kan memang Covid ini. Pas banget kan Covid kan. Sebenarnya gini Bang Ero, aku tuh nggak merujuk juga dari minjak mawas Liga Musik itu. Sebenarnya aku ngelihat waktu garap pertama Liga Musik ya, sama teman-teman anak-anak lah ya katakan anak tuh. Kok dia orang ini janjian jam 9 datang jam 11. Giliran saya yang kesiangan, mereka yang pagi. Apa sih masalahnya kata saya itu? Kenapa kata saya itu? Pak capean. Mereka ini kan kadang-kadang anak-anak petani ya kan ya. Jadi kecapean ngambil alang-alang untuk ternak apa kan. Oh, jadi bangun kesiangan. Oh, gitu ya kataku. Kebanyakan begitu. Berapa persen dari anak-anak 10 orang itu? Jadi beberapa hari aku amatin itu ya. Kayaknya ambil aja lah ini kataku. Dalam pemikiran aku tuh. Bangun kesiangan. Nah, aku cari-cari
butuh ya baru sebatas belum observasi lah katakan, baru menganalisis ini baru gini, nah betul, baru aku tanya ini secara ini kan pendalaman, oh begini, oh ya ada musiknya kataku yang dengan berkaitan dengan itu, Minjak Mawas, maka lahirlah Minjak Mawas itu. Nah berkaitan dengan vokal-vokal yang memang unik ya, tapi teman-teman pada banyak yang bilang kok itu ya sebenarnya aku tuh buatnya itu mungkin kalau aku tuh belum juga, aku nggak ngomong unik, mungkin kalau orang mungkin secara pandangan ya, kata guru-guru itu pertama ngedenger ada kan bagian awal kan itu bangun tidur, kok bisa berpikir ke sana segala ya, itu kataku cara berpikir ininya aja kataku mah dari fenomena musikal yang ada di bangun tidur itu gitu ya, ngegengin badan gitu kan, di secara diungkapkan aja kataku. Jadi sebagai bahan ungkap ya dalam karya itu. Kadang-kadang teman-teman kan ya, aku sih nggak menilai teman-teman ya, maksudnya kadang-kadang teman-teman berpikirnya terlalu jauh mau kemana, tapi kadang-kadang aku mikirnya nggak sejauh ke sana gitu kan ya, yang menurut aku ini aja lah, tapi kadang-kadang orang ngomong kok unik gitu, sepertinya kayak gitu sih kalau aku ngalaminnya sebenarnya. Sesuai kata pepatah itu rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita ya. Padahal dekat-dekat kita banyak yang bisa dijadikan berangkat dari fenomena kan. Nah dari situ aku itu kan versi anak-anaknya kan, versi yang memang untuk kategori memang untuk pelajar kelasnya. Aku kan menimang-nimang setiap karya itu, aku selalu menimang-nimang Bang Ero, Bang Bian. Nggak semuanya yang aku tuh kalau misalnya buat garapan untuk SMA nggak aku masukin yang memang bukan untuk ranah mereka kan. Dari segi pendidikan aku cerna juga itu kan. Maka aku lahirlah di Jimpang Nyimbang ini agak art for art. Iya, up lagi lah. Nah, itu. Sebenarnya efek dari situ aku kaitkan ke sini. Tapi kalau dari secara rasa puas Kak Rudi ketika ya, secara pengkaryaan, secara ini teman-teman pembawaan aku puas. Ya. Cuman masalah mungkin kalau bisa dipentaskan lagi, insya Allah bisa lebih baik lagi tuh. Harapannya bisa diberi waktu, itu ditunggu ya. dikasih ruang apa setelah dimana? corona ini ya. Corona memang nontonnya langsung di situ. Sebenarnya ya bagus seperti itu biar kita bisa asupan bareng. Nah harapannya setelah itu ada diskusi nah, juga. Ya, yang mahal kan itunya. Yang mahal itunya. Karena kan sama dapat edukasinya di situ seperti apa. Karena kan kalau kita setelah pentas pulang ini segala macam kan ya kurang manis ibaratnya itu. Tapi ruangnya udah dikasih, tapi kita nggak bisa mengungkapkan apa yang kita ceritakan, apa yang kita inginkan kan nggak sampai kadang-kadang kan. Dari 10 mungkin 2 yang nangkap. Ini. Harus apa ya? Harus jeli kita. Dan itu enggak ya itu tadi pengalaman estetis kata Bapak Hero tadi. Bapak Hero ya. Udah sampai mana kan? Kan itu yang jadi bisa kita menerima sesuatu atau enggaknya itu. Tapi bener Pak Bian. Dewa itu sempat nggak mau main konser. Sempat nggak mau ya. Takut katanya. Nggak mau katanya. Kataku, kamu dasarnya udah ada, kamu ininya udah nggak mampu, aku yang ininya, aku yang buatnya kataku itu. Udah ambil aja dulu barangnya alatnya. Ya iya Kak katanya. Sudah museumkan aja alatnya itu. Kalau mau dijual katanya. Aduh kataku jangan. Nggak, tapi ya itulah mungkin ya peran-peran kita di luar ya mungkin sebagai temennya, sebagai abangnya memberikan motivasi karena ya dorongannya. Karena ya itulah karena di kampus mereka nggak bakalan dapat yang seperti itu. Nah ya hidupan itu ya di jalan. Kan nah di kampus tuh ada capaian perkuliahan yang harus dia penuhi. Jadi kalau untuk semangat dan motivasi itu lebihnya memang di luar. Bukan berarti jelek atau apa kan ketika itu. Tapi ya kenyataannya di luar gitu. Makanya aku kasih gairah lagi dia. Ayo Pak, ini. Ya, makanya aku kasih part-part dia. Nah, di situ dia semangat sampai dia iya, aku katakan ada lagi lah semangatnya lagi kataku. Walaupun jadi aku ngeliat dia kan, wah Dewa nih, kesek nih kan.
Ya, kalau cara teknis ya nggak usah pikirin lagi kan. Tapi ya memang apa secara kenyamanan. Dari kenyamanan dia juga masih agak kurang nyaman dia sebenarnya waktu yang gesek-gesek itu. Dia agak terbang-terbang kalau misalkan di apa di teknik ya, di teknik di string dia belum nempel. Jadi kesannya terbang-terbang dia. Iya. Jadi nggak bulat gitu tune-nya. Tapi ya kalau udah berani itu udah luar biasa kalau di masalah itu apa ya? Mahalnya di berani itu. Itu satu. Dan ya itu kan di publik ranahnya. Kenapa harus malu? Iya. Ranahnya kan publik itu berbeda. Berbeda ya. Ketika nanti secara pertanggungjawaban secara lebih detail mungkin baru di akademisi ya mungkin ini ranahnya publik gitu. Mungkin kebutuhan mainnya juga kan kebutuhan si komposer. Ya. Dia komposer butuh mainnya dia seperti apa. Iya. Betul. Mungkin si komposer butuhnya dia mainnya di ngejreng juga. Ya, nggak masalah. Ada maksud lain dari si komposer itu. Dia nggak butuhnya main secara konvensionalnya itu sah-sah saja di ranah itu kan gitu. Nggak ada yang mesti diharamin ya. Iya. Nggak, tadinya kan apa ya? Tadinya aku ngeliat ini apa Kak Sandro kan ngebahas, dia ngebahas. Aku lihat dulu kan. Oh, pakai Boeing. Tapi dia ada pizzicato terakhir kan? Iya. Terakhir ya. Iya. Ada di pra-ending. Main juga tuh. Iya, main. Karena kontrabasnya terus terang enak. Terus terang Punya enak. Dewa ini. Enak kontrabas Dewa itu. Ya, tapi ya itu ya masalah anatomi ya. Mungkin. Ya, you know lah. Ya. Jadi mungkin agak kewalahan gitu kan. Bassnya mah enak banget itu. Udah ada langsung cek. Ya. Aman lah kalau untuk player udah aman itu. Ya penting kan asik ya. Iya. Jadi sebenarnya itu sih yang jadi poinnya itu. Kalau saya cukup lah kayaknya ya. Gimana Kak Rudi? Ya. Sudah terlepaskan unek-uneknya seperti apa kira-kira ini? Sudah pasti gitu. Ya, sepertinya Kak Rudi ini sibuk mau ngurus ininya lagi. Akikahnya ini. Tanggal berapa kan lupa lagi? Tanggal 11. Bentar lagi. Tanggal 8 ya? 9. 10 hari lagi. Jadi mungkin yang terakhir Kak Rudi. Ya. Mungkin harapan Kak Rudi untuk perkembangan kesenian atau musik Lampung ke depannya ini? Iya gitu. Kira-kira menurut Kak Rudi apa? Sebenarnya aku satu sih yang masih kegelisahan aku di Lampung ataupun di sub kecil aku ya di grup aku Kutomaro itu. Yang masih belum aku temukan itu karakter dari musik Lampungnya sendiri. Nah, disinilah aku tuh selalu ngasih peranan ke teman-teman, ayo kita satu visi misi untuk membentuk karakter itu gitu. Terlepas dari ini apa teknik atau apa, tapi aku nggak pernah permasalahkan itu atau latar belakang atau segala macam, enggak. Tapi aku selalu ayo kita sama-sama bangun karakter. Mungkin begini Bang Ero, Bang Wian, ketika apa ya musik Lampung itu ada vokal misalnya, vokal itu hilang. Coba sepintas kita dengar itu musik itu, terbangun nggak karakter Lampungnya itu, kan begitu. Nah, gitu. Rohnya, ya. Dan itu memang mewakili pada saat kalau kita itu ke festival-festival Nusantara misalnya, kayak ya memang Nusantara disatukan, memang kita itu selalu jimpang nyimbang tadi. Selalu ini dalam ini. Iya, selalu apa? Iya, secara curhat. curhat. Jadi ketika mungkin kalau dengar Jawa gitu kan kental. Blus Jawa. Sumatera Barat blus. Kita memang mantep. Aceh yang lain. Nah, itu pembangunan karakter dari musik itu sendiri aku tuh sampai sekarang masih mencari-cari. Nah, mungkin untuk adik-adik teman-teman semua mulailah berani dalam menggarap suatu karya itu untuk pembentukan karakter dulu lah. Itu walaupun ini maunya aku mungkin ya, tapi apa salahnya kita satu frekuensi dalam membentuk itu untuk gitu. menemukan Gitu loh. Artinya harapan aku gitu, apalagi berdirinya kampus musik, Sendera Musik ini mungkin sangat memungkinkan 5 tahun, 10 tahun itu perkembangan itu luar biasa. Nah, kalianlah yang memang nanti itu tonggak ininya masa depan
masa depan musik itu sendiri. Garda gitu. depannya. Garda depan. Isu kontemporer. Kalau garda depan. Ya, mungkin aku itu aja pesennya Bang Ero. Jadi pembentukan karakter itu aja. Tugas kita bersama ya. Tugasnya bersama itu ya. Mungkin kalau ada yang nggak seide silakan kita rembuk, kita pendapat apa yang harus ayo kita angkat bareng-bareng, jangan sampai kita itulah mengkerdilkan atau apa ya katakan ya mencampur adukan gitu kan. Aku sih lebih ke sana gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Min. Bermanfaat untuk teman-teman adik-adik semua gitu. Siap. Dan setiap karya musik teman-teman semua, mungkin dari Sako, dari Kutomaro, dari apa kulit tipis, Decetik, mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi orang banyak di bidang seni musik. Nah itu aja pesan aku. Siap. Oke, Kak Rudi, terima kasih banyak Kak Rudi sudah meluangkan waktunya untuk obrolan kosong gitu ya. Nggak kosong, bulannya yang kosong. Iya, bulannya yang kosong ya. Untuk melanjutkan aktivitas memang butuh waktu, butuh intensitas itu tuh. Ya, intensitas. Maka aku ngomong ya dengan adik-adik semua tuh. Kalau kalian berhenti, teman kalian yang cuma langkah kecil itu walau kecil, kalian deras. Tapi berhenti, dia kecil. Nah, Jalan terus tapi ya. ya jalan terus. Maka kataku, nggak apa-apa kecil, intensnya itu. Jangan berhenti aja. Kamu deras tapi berhenti. Teman-teman udah ngejauh. Itu aja yang aku iniin ke adik-adik. Oke. Jadi begitu yang kita dapatkan dari pengalaman berkeseniannya Kakak Rudi ya Mas ya. Yang udah sampai ke tahap itu dengan apa dibilang duka nggak ada, kayaknya suka aja tadi di Kutomaro. Kita tanya kan dari tadi kan ada dukanya enggak, aman-amannya mungkin ya dengan segala suka dukanya dalam apa proses ya Kutomaro Kakak Rudi ya. Enggak hal-hal yang lainnya mengenai konsep, dan itu ya asupan juga bagi kita semua untuk apa membuat suatu hal-hal yang baru ya dalam pengkaryaan musik. Semoga menjadi inspirasi lah bagi teman-teman yang lihat ya. Oke, itu aja, kita pamit. Ciao.